Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita kenikmatan iman, Islam, dan juga kenikmatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum tentang berpikir kritis. Apa sih berpikir kritis itu? Berpikir kritis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bersifat tidak cepat percaya, tajam pada menganalisis, dan bersifat selalu berusaha meraih celah kesalahan atau kekeliruan. Maksudnya itu bukan terus mencari-cari kesalahan, tetapi lebih teliti dalam menganalisis berita atau sesuatu yang kita dapatkan pada kehidupan sehari-hari. Apakah hal tersebut benar atau tidak? Sedangkan menurut pandangan Islam, yaitu segala sesuatu hal yang kita temui dan kita ketahui di kehidupan sehari-hari tidak boleh ditelan secara mentah-mentah, tetapi harus dikaji terlebih dahulu asal-muasalnya, apa saja informasi yang relevan atau bersangkut paut, kemudian menyimpulkan apakah hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak. Karena Islam itu didasarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dari itu kita harus menyesuaikan dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Nabi Muhammad contohkan kepada kita. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitab. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab. Illa mim ba'di ma ja'ahumul ilm. Kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Baghyan bainahum, karena kedengkian di antara mereka. Wa may yakfur, barang siapa ingkar bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam merupakan agama yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah saya bacakan tadi, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Mengapa agama Islam merupakan agama yang diridhoi Allah? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Isi di dalam Al-Quran itu menjelaskan akidah, tauhid, ibadah, akhlak, hukum, sejarah umat terdahulu, bahkan ilmu pengetahuan sains pun ada di dalam Al-Quran. Isi Al-Quran merupakan garis besarnya saja, tidak seperti hadis yang menjelaskan bagaimana tata cara sholat dan sebagainya. Seperti contohnya perintah mengerjakan sholat di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana cara melakukan sholat, cara melakukan wudu. Lalu bagaimana kita agar tahunya? Kita harus berpikir kritis
mencari dari mana, dari teknologi yang sekarang itu mudah untuk kita bisa mencarinya dengan mudah pada zaman modern sekarang ini. Kita harus memanfaatkan teknologi yang berkembang ini. Lalu setelah kita menemukan bagaimana caranya, apakah kita hanya mencari di satu sumber saja? Tidak, karena di satu sumber saja belum tentu itu sesuai dengan yang Rasulullah contohkan. Karena wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan segala-gala perkara adalah sesuatu yang baru yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan semua perkara baru yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua yang bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan yang sesat tempatnya di neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi maksud berpikir kritis di sini itu adalah ketika kita menerima suatu informasi yang kita dengar, yang kita lihat atau yang kita baca, jangan langsung kita menyetujui, mengiyakan, apalagi mengamalkannya, karena itu belum tentu sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Semua amalan yang kita amalkan harus berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, dan kita juga harus mengetahui ilmu-ilmunya, tidak hanya langsung mengamalkan tanpa tahu ilmu-ilmunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, kesalahan datangnya dari kehilafan dan kebodohan saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.